Ela veio pro baile de shortinho pra exibir o bumbum. Baile de shortinho pra exibir o Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Moloy di channel Met TV. Di video kali ini aku mau bahas soal CPNS ya, tes intelijensi umum untuk silogisme. Jadi pastikan kalian ikuti video ini sampai selesai supaya kalian mahir menjawab soal-soal silogisme. Nah, di sini di video ini aku bahas 10 nomor. Jadi kalau kamu ikuti sampai 10 nomor sampai selesai, dipastikan kamu bisa menjawab soal-soal silogisme dengan baik. Nah, ini soal yang pertama, soal yang kedua, soal yang ketiga, soal yang keempat, soal yang kelima, soal yang keenam, soal yang ketujuh, soal yang kedelapan, soal yang kesembilan, dan soal yang ke-10. Dan terutama untuk soal nomor 10 ini, kalau kalian bisa menjawab, maka soal-soal silogisme yang lain akan kelihatan lebih mudah ya. Oke, ini aku akan bahas penjelasan awal dulu. Nah, nanti di akhir video kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa share ke yang lain, ke teman-teman yang lain, dan juga bisa tinggalkan jejak di video ini ya. Boleh like, boleh komen, boleh subscribe. Nah, langsung saja aku bahas materinya ya. Pertama yang kita perlu tahu di dalam silogisme ini, kalau ada premis satunya ini berbunyi ada kata semua ya di premis satunya, terus di premis duanya juga ada kata semua, maka kesimpulannya konklusinya itu biasanya juga ada kata semua ya. Jadi kita tinggal lihat pilihan gandanya yang ada kata semuanya juga, jadi simple ya. Nah, contohnya misalkan begini, semua ular adalah reptil. Semua ular adalah reptil, terus ini premis satunya ya. Terus premis duanya, semua reptil kulitnya bersisik. Maka kesimpulan yang benar nih, kesimpulan yang sah biasanya ada kata semua juga ya. Semua ular bersisik ya, bisa seperti ini, bisa juga semua ular termasuk reptil dan bersisik ya, seperti itu. Nah, biasanya kalau ini ada kata semua, maka kesimpulannya biasanya ada kata semua, seperti itu. Nah, yang berikutnya kalau premis ya, premis satunya ada kata semua, lalu premis duanya atau salah satunya premis satu atau premis dua ada kata sebagian ya, sebagian atau ada, ini sama aja ya, atau ada atau beberapa, maka kesimpulannya pasti juga ada kata sebagian biasanya. Umumnya seperti itu ya. Contohnya misalkan begini, premis satunya semua korupsi tidak disenangi rakyat. Semua korupsi tidak disenangi rakyat. Terus premis duanya, beberapa pejabat tidak disenangi. Beberapa pejabat atau sebagian pejabat tidak disenangi ya, beberapa pejabat tidak disenangi, maka biasanya kesimpulannya juga ada kata beberapa ya, beberapa pejabat ini, beberapa pejabat korupsi ya, bisa seperti ini. Atau beberapa pejabat korupsi, maka kesimpulannya beberapa pejabat tidak disenangi, bisa saja seperti itu ya. Atau bisa kebalikannya ini ya,
beberapa pejabat korupsi misalkan, maka kesimpulannya beberapa pejabat tidak disenangi. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada premis, di dalam premis ada kata beberapa atau ada atau sebagian, maka kesimpulannya juga biasanya ada kata beberapa atau sebagian, seperti itu. Ini karena beberapa dengan sebagian sama ya. Semua korupsi tidak disenangi rakyat. Sebagian pejabat korupsi, ya berarti sebagian pejabat tidak disenangi, seperti itu. Nah, yang berikutnya, kalau misalkan bunyinya ada kata semua A adalah B, semua A adalah B. Nah, terus kalimat berikutnya bukan A, ya pasti kesimpulannya ya bukan B, atau kebalikannya, semua A adalah B. Terus di sini bukan B, ya kesimpulannya ya bukan A. Jadi kalau si ini bukan B, bukan A, ya pasti kesimpulannya bukan B. Nah, contohnya misalkan begini, semua yang senang belajar pasti anak pandai, misalkan seperti itu. Nah, berarti kalau ditulis misalkan Joko senang belajar. Nah, kalau Joko senang belajar kan pasti anak pandai. Tapi kalau di sini ditulis Joko tidak senang belajar, artinya si Joko bukan termasuk yang senang belajar nih. Berarti si Joko bukan A. Ya pasti kesimpulannya bukan B. Joko bukan anak pandai. Seperti itu ya. Jadi kalau ini bukan A, ya pasti kesimpulannya bukan B. Seperti itu. Oke, terus yang berikutnya ada yang namanya silogisme, modus ponen, dan tolen. Nah, istilahnya nggak perlu kalian tahu ya. Yang penting cara berpikirnya. Ini aku hapus. Ini simbol seperti ini. Ini dibaca jika P maka Q. Kalau ada seperti ini. Terus di sini jika P maka Q, terus ada keterangan P, maka kesimpulannya pasti Q. Contohnya misalkan begini. Jika Tono rajin belajar, maka naik kelas. Si Tono tentunya yang naik kelas ya. Nah, jika Tono rajin belajar, maka Tono naik kelas ya. Terus di sini yang jadi P-nya kan Tono rajin belajar. Terus di bawahnya keterangan berikutnya Tono rajin belajar. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya pasti Q. Tono naik kelas. Jadi seperti ini. Nah, ini yang harus kita pahami ya. Terus kemudian kalau misalkan P implikasi Q, ya ini dibaca implikasi Q, terus di sini negasi Q, pasti kesimpulannya juga negasi P, atau ini bukan Q, maka kesimpulannya bukan P. Contoh misalkan gini, jika Tono rajin belajar, belajar. Jika Tono rajin belajar, maka Tono naik kelas. Terus premis 2-nya negasi Q, atau di sini Tono tidak rajin belajar. Maka kesimpulannya
juga bukan P. Kesimpulannya kan P-nya itu Tono rajin belajar. Berarti kesimpulannya Tono bukan P, tidak rajin belajar. Seperti ini ya. Nah, terus yang berikutnya yang harus kita pahami, P implikasi Q, terus di sini Q implikasi R. Maka kita kesimpulannya, kalau ini sama-sama Q berarti kesimpulannya P implikasi R. Contoh, jika Tono rajin belajar, maka Tono naik kelas. Yang berikutnya, jika, nah seperti ini, lambang seperti ini jika maka ya. Jika ini kan Q nih, berarti kalimatnya sama ya. Jika Tono naik kelas, maka Tono mendapat hadiah. Nah, kalau kalimatnya seperti ini, maka kesimpulannya, asalkan ini sama-sama Q, maka kesimpulannya bisa P maka R ya. Jika P-nya itu Tono rajin belajar, maka Tono mendapat hadiah. Nah, jadi ini silogisme yang kita harus pahami ya. Nah, berikutnya sebenarnya masih banyak rumus-rumus yang kita harus pahami, tapi aku lebih memilih kita nanti menggunakan logika saja ya. Hanya yang ini yang kita harus tahu nih, yang kita harus ingat. P implikasi Q ini sama ya, bisa dirubah dengan negasi P. Negasi P artinya bukan P atau Q. Jadi kalau ada kalimat jika maka Q, ini bisa dirubah negasi P atau Q. Nanti kita lihat di soal ya. Ini juga sama dengan negasi Q implikasi negasi P dibalik ya. Seperti ini. Nah, ini yang harus kita pahami nih ya, nanti kita akan terapkan di soal. Jadi cukup ini saja. Nah, soalnya mau diubah-ubah kayak gimana pun, asal kita tahu rumus-rumus ini, kita pasti bisa menyelesaikannya. Ini khusus nanti kita akan bahas buat nomor 10 ya. Jadi pastikan kalian ikuti sampai selesai. Oke. Nah, sekarang aku akan bahas dari nomor 1. Jika ibu jadi memasak rendang, nah ini P-nya ya, P. Jika ibu jadi memasak rendang, maka ibu akan membeli daging. Q-nya ibu akan membeli daging. Di sini, jika ibu membeli daging berarti Q ya. Maka ibu membuat santan. Nah, membuat santan ini sebagai R-nya. Nah, kalau kita lihat P maka Q, terus di sini Q maka R. Kesimpulannya pasti P maka R. Kita cari saja yang kalimatnya P maka R. P-nya itu jika ibu jadi memasak rendang. Kita cari jika ibu. Nah, ini ada kata tidaknya, berarti bukan ya. Di sini kan P-nya tidak ada kata tidak. Berarti yang A bukan. Terus yang B juga bukan. Yang C, jika ibu jadi memasak rendang. Nah, sama ya. Jika P maka R. R-nya itu ibu membuat santan. Ibu membuat santan. Benar ya? Berarti C jawabannya. Seperti itu. Kalau yang D, jika ibu memasak rendang maka ibu membeli sayur. Nah, ini salah. Kenapa? Karena di atas tidak ada kata-kata sayur ya. Jadi kalau tidak ada ya sudah pasti salah. Karena kata sayur tidak ada di atas nih. Nah, yang berikutnya sama yang ini juga, jika ibu jadi memasak rendang maka ibu membuat santan. Jika ibu jadi memasak rendang, ini yang C sama yang E sama ya.
Jika ibu jadi memasak rendang, maka ibu membuat santan. Nah, ini soalnya salah nih ya. Harusnya salah satu aja, ini kalimatnya sama ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Semua orang yang sudah berumur 17 tahun punya KTP. Kita perhatikan ada kata semua. Terus pernyataan kedua, semua orang yang punya KTP pernah ke kantor kelurahan. Berarti kita cari nih kesimpulannya yang ada kata semua juga. Ini kan bukan ya, ini kata ada, kata sebagian. Nah, kita tinggal lihat yang A, B, C. Yang A, semua orang punya KTP, tidak pernah ke kantor kelurahan. Salah ya, yang jelas yang bikin KTP kan yang sudah berumur 17 tahun punya KTP. Yang punya KTP itu pergi ke kelurahan. Jadi alurnya begini, yang umur 17 punya KTP. Yang punya KTP pernah ke kelurahan. Alurnya seperti itu ya. Nah, kalau yang A, semua orang yang punya KTP tidak pernah ke kelurahan. Nah, terputus di sini, berarti yang A salah. Semua orang yang sudah berumur 17 tahun pernah ke kantor kelurahan. Nah, ini benar ya. Ini kan alurnya 17 punya KTP, pernah ke kelurahan. Boleh lengkap begini ya. 17 pasti ke kelurahan. Untuk apa? Untuk bikin KTP. Berarti jawabannya B ya. Kalau yang C kenapa salah? Semua, nah ini kelebihan N ya. Semua orang pernah ke kantor kelurahan mengurus KTP. Nah, ini tidak ada keterangan umurnya 17 karena nggak semua orang pergi ke kantor kelurahan ya. Oke. Ini ada umur 17, di yang C tidak ada ya. Berarti yang tepat B. Oke, sekarang nomor 3. Semua siswa dari kelas 11 akan ke perpustakaan. Nah, ada kata semua nih. Semua siswa kelas 11 semua ya, semua ke perpustakaan. Terus sebagian siswa yang berada di aula adalah siswa kelas 11. Nah, jadi sebagian siswa itu kelas 11. Nah, berarti semua kelas 11 semua ke perpustakaan. Nah, sebagian siswa ini kelas 11. Sebagian siswa yang ada di aula itu kelas 11. Nah, berarti kesimpulannya yang sah apa? Kita lihat aja, ada kata semua, ada kata sebagian. Pasti kesimpulannya ada kata sebagian nih. Kita cari yang ada sebagian. Sebagian siswa yang ada di aula akan ke perpustakaan. Nah, sebagian siswa ini kan sebagian siswa kelas 11 ada di aula nih. Sebagian siswa kelas 11 ada di aula. Nah, semua siswa kelas 11 itu ke perpustakaan. Berarti sebagian siswa yang di aula, yang sebagian itu berarti yang kelas 11 nih, itu pergi ke aula. Ya, sebagian siswa yang ada di aula ini akan pergi ke perpustakaan. Berarti yang tepat C. Jadi kita perhatikan kalau ada kata semua sebagian, pasti biasanya kesimpulannya ada kata sebagian juga. Oke, sekarang lanjut ke nomor 4. Setiap peserta tes TOEFL menerima buku panduan dari panitia. Setiap itu sama dengan semua ya. Semua peserta tes TOEFL menerima buku panduan dari panitia. Nah, si Sila ini tidak menerima buku panduan. Artinya si Sila ini bukan termasuk di peserta tes TOEFL nih ya. Karena dia tidak menerima buku panduan. Jadi ini kesimpulannya, ini setiap A menerima buku panduan. B, kalau dia bukan termasuk B, artinya bukan menerima buku panduan, ya kesimpulannya pasti bukan si A dia ya, bukan peserta tes TOEFL. Kita cari, Sila tidak mengikuti tes TOEFL. Sila mengikuti tes TOEFL.
panitia lupa memberikan sila buku panduan. Sila bukan peserta tes TOEFL. Nah, yang tepat adalah D ya. Sila bukan B, maka dia bukan A. Seperti itu. Oke, sekarang yang nomor 5. Sebagian karyawan mendapat gaji. Sebagian karyawan mendapat bonus. Nah, ada kata sebagian ya, sebagian berarti kalau ada kata sebagian pasti kesimpulannya juga ada kata sebagian. Kita cari lihat yang ada sebagian. Ini bukan L ya, ini karyawan K. Nah, yang ada kata sebagian cuma C. Kita cocokin, sebagian karyawan mendapat gaji dan bonus. Benar ya, sebagian karyawan itu mendapat gaji, sebagian lagi mendapat bonus. Sebagian karyawan mendapat bonus, berarti kan sebagian karyawan mendapat gaji dan bonus, berarti yang tepat C. Oke, sekarang nomor 6. Pengurus bagian HRD seharusnya berjiwa sosial. Artinya semua pengurus nih ya, pengurus bagian HRD seharusnya berjiwa sosial. Terus di sini sebagian karyawan pernah menjadi pengurus bagian HRD. Ada kata sebagian. Nanti kita cari yang jawabannya ada kata sebagian. Sebagian karyawan ingin menjadi pengurus bagian HRD. Nih, walaupun ini ada kata sebagian, tapi ini nggak tepat ya kalimatnya, karena nggak semua karyawan ingin menjadi pengurus bagian HRD. Kita cari sebagian lain. Sebagian karyawan harus berjiwa sosial. Nah, ini tepat ya. Kenapa? Karena pengurus itu kan harus berjiwa sosial, pengurus bagian HRD. Terus sebagian karyawan itu pernah menjadi pengurus HRD. Nah, berarti sebagian karyawan harusnya berjiwa sosial. Seperti itu. Berarti yang tepat adalah E ya. Oke, sekarang nomor 7. Setiap karyawan teladan pasti terkenal di Jakarta. Ya, semua karyawan, atau enggak kita singkat aja yang teladan ya, karyawan teladan ini terkenal di Jakarta, terkenal. Kemudian semua karyawan yang aktif ini teladan. Terus sebagian karyawan PTX terkenal di Jakarta, sebagian terkenal. Nah, kalau sebagian terkenal berarti hanya sebagian saja yang aktif. Kenapa? Karena di sini alurnya kan yang aktif jadi teladan, yang jadi teladan ini terkenal. Nah, alurnya gitu, yang aktif jadi semua yang aktif jadi teladan, semua yang teladan terkenal. Tapi di sini berarti kan kalau semuanya aktif pasti jadi teladan, semuanya jadi teladan pasti semuanya terkenal. Bisa juga beberapa saja yang aktif nih, jadi beberapa saja yang menjadi teladan, beberapa saja yang terkenal. Nah, kita cari seperti itu. Sebagian karyawan PTX terkenal di Jakarta, karena keterangan di sini hanya sebagian yang terkenal di Jakarta, berarti kan hanya sebagian saja yang aktif. Kita cari karyawan PTX yang aktif, nah pasti terkenal di Jakarta. Sebagian karyawan teladan namun tidak terkenal. Nah, ini kan salah kan, teladan ya pasti terkenal. Nah, salah. Ada karyawan aktif tapi tidak terkenal. Nah, ini juga salah karena alurnya kalau aktif pasti terkenal ujungnya. Seluruh karyawan PTX jadi teladan dan terkenal di Jakarta. Nah, seluruh karyawan itu jadi teladan dan terkenal di Jakarta, ini salah ya. Kenapa salah? Karena di sini dijelaskan sebagian karyawan PTX terkenal di Jakarta, jadi hanya sebagian saja yang terkenal. Yang D, karyawan PTX yang aktif pasti terkenal di Jakarta. Nah, benar ya, kalau semuanya aktif terkenal, tapi kalau ada yang nggak aktif ya nggak terkenal. Berarti yang aktif saja yang pasti terkenal di Jakarta. Nah, ini tepat ya. Kalau yang E, sebagian karyawan PTX yang aktif tidak terkenal. Nah, ini kan salah. Kalau aktif pasti terkenal. Seperti itu.
Oke, sekarang nomor 8. Semua karyawan yang bekerja di kantor kelurahan menggunakan dasi. Ya, ini semuanya menggunakan dasi. Tony adalah anak yang rajin. Tony merupakan karyawan magang di kantor kelurahan. Nah, kesimpulan yang tepat apa nih? Semua karyawan di kantor kelurahan kan berdasi ya. Tony itu termasuk karyawan yang magang di situ. Berarti si Tony juga harus memakai dasi ya di kantor kelurahan. Kita baca, Tony tidak pernah memakai dasi. Nah, ini kan sudah pasti salah. Tony karyawan tetap di kantor kelurahan. Nah, ini kita tidak tahu ya, berarti tidak disimpulkan, tidak bisa disimpulkan. Tony selalu menggunakan dasi. Nah, ini juga tidak benar. Kenapa? Kan tidak selalu, hanya di kantor saja dia menggunakan dasi ya. Kalau di rumah kan tidak. Tony menggunakan dasi saat di kantor kelurahan. Nah, ini tepat ya. Karena sesuai ini, yang bekerja di kantor kelurahan pasti pakai dasi, tentu pakai dasinya di kantor kelurahannya. Tony anak yang berprestasi karena rajin. Nah, ini tidak ada keterangan berprestasi di sini ya, seperti itu. Berarti yang tepat D. Oke, sekarang kita akan jawab nomor 9. Jika Arman suka jeruk, jika P, maka Asman suka pepaya. Terus di sini mereka bersaudara dan Asman tidak suka pepaya. Si Asman tidak suka pepaya artinya negasi ki ya, negasi ki. Kan Asman suka pepaya di sini, ki sebagai ki. Berarti kalau tidak suka pepaya sebagai negasi ki. Namun dia suka jeruk. Kesimpulannya, nah ini kita tidak perlu perhatikan ya dia mau saudara mau bukan. Dia mau suka yang lain atau bukan. Yang penting di sini pernyataan pertama ada yang suka jeruk, ada yang suka pepaya. Nah, di sini dikasih tahu Asman tidak suka pepaya. Maka kesimpulannya si negasi P. Kan kalau dia suka jeruk, si Asman suka pepaya. Kalau si Asman tidak suka pepaya, berarti si Arman tidak suka jeruk. Kita cari Arman tidak suka jeruk. Nah, yang C ya. Oke, sekarang yang nomor 10. Nah, kalau kamu bisa nomor 10 ini, maka untuk semua jenis soal silogisme kamu pasti bisa ya. Karena ini yang agak rumit, tapi kita akan selesaikan sama-sama ya. Tadi yang aku bilang P maka Q ini ekuivalen dengan negasi P atau Q ekuivalen dengan sama dengan negasi Q implikasi negasi P. Nah, ini kita menggunakan konsep ini. Jadi kalau kita tahu cara menggunakan konsep ini, maka kita bisa menyelesaikan seluruh soal silogisme. Sama satu lagi yang ini, PQ QR, maka kesimpulannya pasti kalau ininya sama pasti kesimpulannya PR seperti itu. Nah, sekarang kita lihat jika P-nya itu jika kabut asap semakin tebal maka penglihatan berkurang. Ini Q ya, Q-nya penglihatan berkurang. Jika bantuan pemerintah meningkat, nah ini kan kalimat yang beda sama yang di atas ya, berarti kita simpulin R. Jika bantuan pemerintah meningkat maka api cepat padam. Nah, ini R ya. Nah, ini PQR, ini kalimat yang beda ya. Ini kita simbolin S saja ya. Terus kabut asap semakin tebal, ini kalimatnya sama dengan yang P ya, Kak. Kabut asap semakin tebal berarti ini P. Atau aku tulis di sini P implikasi Q. Terus jika bantuan pemerintah meningkat ini R, maka api cepat padam ini S. Terus di bawah kabut asap semakin tebal ini P ya, P. Atau itu simbolnya begini, atau api tidak cepat padam. Tadi kan sudah ada kata padam ya, yang api cepat padam itu S. Kalau api tidak cepat padam berarti negasi S. Nah, kesimpulannya apa? Kita lihat di sini ya.
kita bermain di sini. Jadi kalau kamu bisa bermain di sini, maka soal silogisme seperti ini akan bisa diselesaikan semua. Ini kan di sini ki sama-sama ki baru bisa P jadi R ya. Di sini beda nih, ini beda. Ki ini R, nggak bisa jadi PS ya. Nah, caranya ini yang kita utak-atik dulu nih. Yang kita utak-atikin dulu ini. P atau negasi S ini kita bisa tukar negasi S atau P ya, bisa ditukar-tukar posisinya. Nah, maka ini kita bisa buat ini kan sama dengan ini nih ya. Kalau negasi P atau Q ini bisa P implikasi Q, maka ini sama dengan kalau di sini negasi P, di sini P, maka di sini sama dengan S ya. Negasi S ya sama dengan S implikasi Q, di sini Q, di sini Q, berarti di sini P, di sininya P, pakai konsep ini ya. Berarti yang ini kita bisa rubah jadi ini. Nah, berarti bentuk soal yang di atas nih seperti ini, kita bisa rubah jadi P implikasi Q, terus S implikasi R, ini R ya, R, ini R implikasi S, terus ini S implikasi P. Nah, kita sudah lihat bentuk ini sama nih, S. Berarti ini kita bisa rubah RP. Nah, berarti yang di atas tetap PQ, yang di bawah kita ini karena sama-sama S, kita bisa tulis RP. R maka P seperti ini. Nah, sekarang yang jadi masalah ini tidak sama lagi nih. Ya, ini tidak sama. Nah, kita gunakan pakai ini, dirubah bentuknya seperti ini. Jadi ini ditukar ya. Negasi Q dipindah ke depan, P dipindah ke belakang, tapi dikasih negasi seperti ini. Maka ini kita bisa tukar nih. Negasi Q implikasi negasi P. Yang ini juga kita bisa tukar posisinya. Negasi P implikasi yang R-nya di belakang, negasi R. Nah, kalau kita lihat, ini kan sudah sama nih. Ya, maka kita bisa simpulkan negasi Q implikasi negasi R. Seperti itu. Nah, seperti ini. Setelah sampai seperti ini, kita tinggal lihat nih. Yang ada kata jika negasi Q, negasi Q-nya itu berarti kan jika Q-nya ini penglihatan berkurang ya. Jika penglihatan berkurang, berarti kalau Q-nya penglihatan berkurang, negasi Q-nya jika penglihatan tidak berkurang. Ada nggak kata jika penglihatan tidak berkurang? Jika penglihatan tidak berkurang, tidak ada ya. Tidak ada kalimat jika penglihatan tidak berkurang. Nah, berarti hasil ini kan hasil akhirnya. Kalau ada, jawabannya ini. Tapi kalau tidak ada, kita harus merubah lagi nih. Bentuk seperti ini kan bisa dirubah jadi bentuk seperti ini. Kalau P di sini jadi ada negasinya. Berarti kalau di sini ada negasinya, berarti di sini jadi nggak ada negasinya. Ikutin aja. Kalau di sini P, di sini ada negasi P. Berarti kalau di sini ada negasinya, di sini tidak ada. Atau terus di sini Q, di sini tetap Q. Berarti kalau di sininya negasi R, ya dia tetap negasi R. Nah, kita tinggal cari bentuk seperti ini. Bentuk seperti ini atau bentuk seperti ini. Nah, ini sama saja ya. Dibolak-balik. Nah, kita tinggal cari yang Q atau negasi R. Q-nya itu api cepat padam. Cari yang api cepat padam. Kalau yang negasi R-nya ini, coba kita cari yang negasi R dulu. Yang negasi R, R-nya itu kan bantuan pemerintah meningkat. Berarti negasi R, bantuan pemerintah tidak meningkat. Adakah bantuan pemerintah tidak meningkat di sini? Bantuan pemerintah tidak meningkat. Nah, ini ada ya, bantuan pemerintah tidak meningkat. Ya. Negasi R. Q-nya itu penglihatan berkurang. Coba ya. Penglihatan berkurang, benar ya, penglihatan berkurang. Ini si Q nih. Berarti kita pakai yang ini, tidak usah dirubah ke sini. Q duluan. Penglihatan berkurang atau
negasi R. Negasi R berarti R-nya kan bantuan pemerintah meningkat. Berarti negasi R-nya bantuan pemerintah tidak meningkat ya. Negasi itu lawannya dari si R. Bantuan pemerintah tidak meningkat. Berarti yang jawabannya benar yang A. Nah, jadi kalau kamu bisa menggunakan rumus ini, maka kamu bisa menyelesaikan semua soal silogisme dengan baik. Oke, sekian video dari aku. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa tinggalkan jejak di video ini. Boleh like, boleh komen, boleh subscribe. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.